siapkan 1 unit kotak putih. Cek persiapan oksigen, cek. Oksigen on juga, oke. Cek nanti. Kota Bandung terkenal dengan satu urban legend yang bisa dibilang cukup menasional, hantu ambulans. Masih ingat nggak cerita hantu ambulans yang ada di Jalan Bahu Reksa? Ya kan, dimana katanya ada satu keluarga pada zaman Belanda itu yang meninggal naik ambulans dan akhirnya ambulans itu jadi berhantu gitu. Malam hari ini memang gue nggak ada di Bahu Reksa, nggak ada di tempat untuk hantu ambulans, tapi malam hari ini akan ada sesuatu yang berhubungan dengan ambulans. Seperti apa? Malam hari ini saya di Mazda untuk Nightmare Site Doku Mystery. Nah, jadi saya malam hari ini sudah berada di kantor Palang Merah Indonesia. Kalau tadi saya sempat bilang kayak ada hubungannya dengan ambulans, benar banget. Malam hari ini di Nightmare Site Doku Mystery, saya akan mewawancarai supir ambulans. Ya mungkin ada pertanyaan kayak, kenapa ya supir ambulans? Tapi pernah nggak sih terpikir sama kamu, insan muda, kalau misalnya ternyata seorang supir ambulans ini mempunyai pekerjaan yang sangat luar biasa. Dia dibutuhkan banget sama orang-orang, apalagi yang mungkin urgent gitu, ada kecelakaan, untuk menjemput pasien, mengantarkan pasien dan lain sebagainya. Pasti ada sisi unik dan menarik yang akan kita bahas dari pekerjaan supir ambulans ini, apalagi ketika mungkin mereka mengantarkan jenazah yang sudah meninggal untuk dibawa ke rumah duka, atau mungkin membawa seseorang yang sedang dalam kondisi sekarat. Who knows? Banyak mungkin beberapa cerita yang masuk kepada tim Nightmare Site belakangan ini yang memang ada hubungannya dengan supir ambulans. Dan kita akan tanya langsung untuk cerita-cerita atau mitos-mitos yang ternyata beredar di sekitaran supir ambulans yang ada di Palang Merah Indonesia ini. Menarik. Di Nightmare Site Doku Mystery malam hari ini, episode supir ambulans. Namanya adalah Pak Iqbal. Dia sudah 3 tahun menekuni profesi sebagai supir ambulans di PMI Kota Bandung. Berawal dari seorang relawan, sekarang dia adalah salah satu garda terdepan di PMI Kota Bandung. Jadi saya udah janjian sama Kang Iqbal, salah satu driver ambulans di PMI ini. Katanya sih lagi di bawah. Agak horor juga nih ke bawahnya sini. Wow. Kang Iqbal. Halo. Halo Kang Iqbal. Malam. Malam Dimas, Kang Iqbal. Iqbal. Ya. Jadi ini saya udah bareng sama Kang Iqbal ya, driver ambulans di PMI ini. Udah berapa lama Kang jadi driver ambulans? Kalau di driver saya baru 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun. Cukup lumayan lah ya Kang. Cuma kalau saya di PMI-nya saya baru 7 tahun. Di PMI-nya sudah 7 tahun. Fisik saya relawan. Ini kita ngomongin ambulans lah Kang. Boleh. Mungkin sempat dengar kan cerita hantu ambulans di Bandung ya. Ingat ya, itu salah satu urban legend. Yang nggak tahu sekarang ambulannya entah di mana ya, di rumah Jalan Bahu Reksa. Kalau sekarang mah bukan hantu ambulan nih saya muda ya, tapi ambulansnya beneran sudah ada di sini.
ada beberapa unit ambulans yang ada di sini. Kami pengen ngobrol-ngobrol kan sebagai driver ambulans nih Kang ya. Mungkin apa sih yang Kang Iqbal rasakan nih, Kang Iqbal ya? Mungkin Kang Iqbal pernah membawa korban kecelakaan mungkin Kang ya. Ada yang sempurna atau mungkin tidak sempurna, ada yang meninggal dan segala macam. Betul. Gimana Kang? Jadi pada dasarnya ya sesama manusia mungkin Kang ya, pada saat melihat seperti itu ya mungkin hati terenyuh. Namun ada suatu kegembiraan pada saat korban tersebut kita bisa tolong. Bisa tolong. Ya, tertolong. Namun ada hal yang sangat-sangat ya mungkin bisa bilang sedih gitu pada saat kita sudah mau membantu, namun kenyataan yang lain. Dalam artian pasien tidak tertolong gitu. Ya, betul. Tanggung jawab ya Kang ya. Ketika menjadi seorang driver ambulans atau petugas PMI ya. Betul. Ketika ada korban itu langsung sigap menyelamatkan. Mobil ambulans ini sebenarnya kan fungsinya sendiri ya. Itu apa saja sih Kang yang difungsikan? Mungkin apakah menjemput korban kecelakaan saja atau mungkin ada mengantarkan korban yang sakit, orang yang sakit atau seperti apa jadi? Pada saat kita mengantarkan, kata dokter atau perawat harus pakai alat lagi yang namanya EKG ataupun yang lain-lainnya, kita tidak punya gitu. Kita hanya ya mungkin kasus-kasus ringan ya kita bisa untuk membantu. Tapi kalau untuk ada alat-alat atau emergency ambulan itu kita nggak punya. Seorang driver ambulans pernah nggak Kang mengalami hal-hal yang aneh? Karena saya pernah dapat satu cerita bahwa ketika mengantarkan jenazah yang sudah meninggal ke rumah duka. Ini saya dapat beberapa minggu lalu ceritanya. Dia juga seorang driver ambulans, dia datang, terus dia seorang driver baru, terus dia dikasih tahu seniornya bahwa setelah mengantarkan jenazah ke rumah duka, itu pintu mobil, semua kaca dan segala macam harus dibuka lah barang setengah jam. Katanya biar arwahnya tidak ikut. Katanya sih seperti itu. Mungkin ada mitos-mitos apa atau mungkin hal yang pernah terjadi ini kan? Kalau hal yang pernah terjadi mungkin waktu kita pernah mengambil ya jenazah, memang kesalahan kami kan kalau di kami protapnya adalah pada saat kita sudah mengambil jenazah harus mau tidak mau apa yang kita pakai ataupun termasuk mobil itu harus segera mungkin dicuci gitu kan. Oke, siap. Namun pada saat itu kami tidak langsung mencuci gitu. Saat itu akhirnya pada saat malamnya ya teman kami beberapa ada yang didatangi gitu. Kami di situ dia cerita kenapa gitu. Akhirnya kita mencari, kita menggali kenapa. Pada saat kita lihat keluar, kita lihat ke belakang, oh iya ini belum dicuci. Pada saat kita langsung cuci, alhamdulillah saat itu juga sudah langsung aman gitu. Wow, itu sosoknya datang kan? Ya. Yang si korbannya itu. Wujudnya apa tuh katanya? Darah? Korban yang kecelakaannya gitu atau mungkin bentuknya? Bentuknya sih dia lebih menjelaskan pada saat itu kayak orang tubuh gede. Ya sama lah, tingginya mungkin seperti saya cuma agak lebih gede. Dia cuma melintas saja di depan dia, di depan teman saya gitu. Saya waktu itu lagi nonton TV, dia cuma melintas. Pada saat melintas dia ngelamun siapa yang melintas pada saat dia ngehnya pada saat hal tersebut melewati tembok. Oh dia tembus akhirnya dia langsung kari ke depan. menarik. Kebetulan baru tadi siang juga kita bawa jenazah. Baru tadi siang bawa jenazah. Cuma sudah dicuci, tenang aja. Pokoknya masih ada kerandanya. Insya Allah ini masih ada kerandanya. Boleh sini ya masuk. Oke. Baru tadi siang. Wow. Oh dia bisa duduk di sini Pak ya? Kalau saya pribadi dulu 2016 kalau nggak salah, saya lagi bongkar motor di depan. Depan situ pas tadi kita ngobrol. Betul. Di situ memang salah saya juga, salah teman-teman saya juga kita nyetel musik agak gede gitu kan. Kita musik agak gede, terus kita ngobrol juga sambil teriak-teriak, tiba-tiba rotator nyala sendiri. Oh, rotator? Iya. Oke. Rotator nyala sendiri, lampunya nyala sendiri. Akhirnya kita mikir, kenapa gitu. Ya udah, kita matiin musik, dia mati. Rotator tersebut yang ketika musiknya mati, rotatornya mati. Kami pikir situ loh, kok mati? Oh ya mungkin
terganggu dengan aktivitas kami pada saat itu. Memang kejadiannya jam 12 malam sih. Jam 12 Jam 12 malam Siap, ya. siap. Pada saat kita mati ya udah kita langsung ke atas saja. Karena mungkin hal tersebut juga ya sama-sama butuh ketenangan paling. Jadi akhirnya pada saat sudah kita matikan udah kita tinggalkan saja dulu. Besoknya pada saat kita ngecek jalur, siapa tahu gitu konslet, ternyata aman. Nggak rusak sama sekali. nggak rusak sama sekali. Ada pernah ngalamin itu nggak? Tapi- Atau suara gitu? Kalau bau sih lebih Bau. seringnya bau. Oke. Lebih seringnya bau. Tiba-tiba. Bau melati. Berarti Bau melati. itu pas lagi membawa jenazah atau mungkin setelah mengantarkan jenazah? Justru lagi setelah Setelah ya? pada saat saya nyampe ke suatu lokasi, pada saat saya mau pulang ke kantor, Ya. di jalan saya nemu ya menghirup bau tersebut gitu, dan itu jaraknya juga lama gitu, kurang lebih sampai 2 kilo baru masih tercium. Masih oke, tercium tiba-tiba selama tercium. 2 sampai 3 kilo masih tercium. Ya. Suara-suara gitu belum pernah? Suara-suara ya sering juga sih Om. Sering. Bahkan kalau senior-senior kami pada saat di suatu daerah dia bawa sendiri mobil tuh kayak ada yang dilemparin batu. Ada yang oke. Ada yang lemparin batu. Pada saat dicek nggak ada apa-apa, nggak ada sama sekali batu sama sekali. Ataupun ya keranda dia gerak sendiri itu udah nggak ada. Yang tadi siang baru nganterin jenazah itu. Aku jadi agak gerah daerah sini. Wah ini asli. Saya kalau misalnya merasa ada sesuatu yang hadir, itu biasanya saya agak sedikit pusing nih kan. Jadi seperti ada energi, dan sekarang nih lagi saya rasain nih. Iya nih sekarang. Ini adalah salah satu mobil ambulan yang digunakan untuk mengevakuasi korban. Di dalamnya dilengkapi dengan berbagai peralatan medis dan perlengkapan pertolongan pertama. Sedangkan yang ini adalah mobil jenazah, lengkap dengan keranda mayat di dalamnya. Jadi insan muda sekarang Dimas sudah ada di dalam salah satu mobil ambulans nih. Jadi seperti ini dalamnya mobil ambulans. Ya ada beberapa, ya ini mungkin ada oksigen, terus ada ini apa aja? Stretcher kayaknya. Atau tandu dorong. Tandu dorong. Ya biasanya membawa korban-korban kecelakaan dan lain sebagainya dan lain-lain. Seringnya nih Kang, kalau misalnya ada korban yang tidak terselamatkan itu meninggalnya saat perjalanan atau mungkin sudah sampai di rumah sakit nih Kang? Rata-rata pada saat sebelum kita datang Oke. di TKP, kita datang pada saat kita cek nadi sudah tidak ada, dan kita lakukan pijat jantung juga pada saat rumah sakit, ya hasilnya juga negatif, nggak tertolong. Oke, berarti sudah dari sana biasanya. Iya. Makanya cepat-cepat kalau ada sesuatu pertolongan pertama. Ya. Di sini pernah ada yang meninggal? Di ambulan ini pernah. Pernah. Tepat di sini ini. Oke. Wow. Dulu ya sebelum akhirnya sekarang berada di PMI ini ya. Takut nggak sih Kang melihat darah atau melihat korban kecelakaan sampai akhirnya mengantarkan jenazah? Pada saat menemukan korban kecelakaan yang masih hidup, justru keinginan kita tuh gimana caranya dia agar kita tetap hidup gitu. Namun pada saat yang ya mungkin yang saya rasakan pernah suatu hari takut gitu di ruangan, justru Di ruangan. pada Gimana saat tuh? saya lagi diam lagi piket. Pada saat saya lagi piket, tiba-tiba ya musik nyala sendiri, TV nyala sendiri. Oke. Saya pikir ya udahlah, saya pindah ke belakang aja gitu. Saya gabung dengan kru ambulan. Nah pada saat saya gabung nggak lama pada mati Semuanya. itu. Oke. Berarti ya udah, mungkin tidak mau terganggu, mungkin ada keberadaan saya, udah akhirnya saya mundur. Gitu. Wow, menarik. Ada lagi Kang yang mungkin menarik. Ini kalau dilihat ini bangunan zaman Belanda juga ya. Dulunya nggak tahu tapi apa. Kalau Katanya. dulunya ini belum ada basement. Belum ya, ini Kalau basement sejarah baru ya. belum ada Oke. basement. Justru ini dulu kantor pemerintahan Belanda. Belanda. Oke. Jadi kalau kita main ke belakang, di situ ada kolam. Itu dulu adalah panti jompo. Nanti jompo orang Belanda juga. Iya, orang Belanda. Di situ panti jompo. Bangunan Belanda tersisa cuma satu yang di tengah.
yang lain sudah tua. Yang lagi direnov itu? Iya. Oh, itu yang paling tua. Yang paling tua di situ ya, Iya. yang lagi direnov. Tadi kita sempat lewat tuh DKI kayu. Itu kalau teman-teman saya sering. Apa tuh misalnya Oh. lihat noni Belanda kah? Atau... Ya, noni Belanda juga dia suka menampakkan. Bahkan kalau kita naik ke atas ke tangga, ya ada sesosok pocong. Oh, oke. Pocong di situ. Ya. Wow. Memang sangat-sangat jarang sih. Mhm. Ya, bau melati atau bau hal seperti itu juga sering terjadi. Sering terjadi. Dan biasanya pada saat ada bau seperti itu pasti ada kejadian. Menarik ya, mitosnya itu kan. Kalau dulu bukan bau justru, dulu karena ada ambulan L300. Oh, yang Kalau zaman dulu ya, yang kalau kotak di gitu ya. kita, justru kalau dia lampunya nyala sendiri, udah dia lampunya sendiri atau pada saat klakson nyala sendiri, pasti ada. Nggak nunggu aja 5 menit, pasti ada. Oke. Siap. Menarik deh. Pengen jalan-jalan boleh Kang? Boleh. Sambil naik mobil nih kayaknya seru ya. Sambil kita patroli Kang ya. Sampai patroli, Iya. mungkin sambil tanya-tanya lagi. Boleh. Siap. Ayo siap-siap dulu. Bekerja sebagai supir ambulans bukan hanya dibutuhkan keahlian menyetir yang handal, tapi juga dibutuhkan mental yang kuat. Seringkali dia dihadapkan dengan situasi yang genting, seperti menolong pasien kritis. Bahkan dia juga harus bersedia mengangkat jenazah, walau hanya seorang diri. Hujan bukan menjadi alasan untuk malas-malasan ataupun bekerja tidak maksimal. Di mana ada orang yang membutuhkan bantuan, saat itu juga mereka datang memberi pertolongan. Jadi ini juga bisa dengar suara saya. Sekarang mau ikut berpatroli barengan sama tim PMI sambil nanti cerita-cerita ya. Ada Kang Iqbal di depan. Kang Iqbal. Halo. Siap Kang Iqbal ya? Siap. Ambil patroli Kang. Oke. Siap. Biasanya ke mana aja nih kalau patroli Kang? Kalau kita seputaran tengah kota, kalau enggak seputaran utara juga. Utara juga ya. Oke, siap nih seru nih. Boleh maju aja Kang? Siap. Siap. Sambil maju. Ini nggak cuma barengan sama Kang Iqbal aja, sekarang Dimas juga bareng sama, ini salah satu tim juga di sini. Oke. Siap. Namanya siapa Kang? Fikri. Kang Fikri nih ya. Ya. Oke, siap. Kang Fikri juga sebagai relawan juga atau gimana Kang? Ya, saya relawan. Saya masuk relawan tahun 2016. 2016. Udah 2 tahun di relawan. Lumayan nih, 2 tahun ya. Nah, Kang Fikri, mungkin kalau tadi saya udah sempat ngobrol sama Kang Iqbal gitu kan, dengan segala macamnya. Nah, Kang Fikri punya pengalaman juga nggak nih Kang? Ketika pernah membawa pasien ya, bukan membawa pasien, membawa korban meninggal, udah kira-kira itu meninggalnya udah 4 hari atau 5 hari lah di suatu apartemen. Ya. Nah, malam hari itu ada laporannya jam 12:30. Ketika di lokasi, ya korbannya sudah tidak, kalau udah 5 hari udah kayak gimana lah. Oke, oh korbannya Iya, ditemukan udah lama. Udah lama, udah terbentuk lagi, udah Busuk bengkak, lah ya, udah busuk gitu, bengkak. busuk kayak gitu. Mungkin karena baru pertama kali. Oh, saat itu baru Iya, pertama kali. baru pertama kali Oke. mengangkut mayat yang udah lama. Setelah tidur, udah pulang ke Mako, udah mandi, lalu tidur. Setelah tidur, terbawa mimpi, dan terbawa mimpi itu kayaknya orang itu mau mengucapkan terima kasih lah kayak gitu. Oh, Jadi ketemu berbentuk ya kayak dia, tapi dia bentuk terima kasih, mengucapkan terima kasih. Rasanya seperti dia yang Seperti dia. kasih. Oke, wow. Cukup nyeram. Dia korban apa nih Kang? Korban Bunuh diri atau? meninggal sih, gak tahu untuk bunuh diri enggaknya, tapi udah gak ketemu 5 hari. Oh, sudah nggak ketemu 5 hari dan pas ketemu dia sudah meninggal. Oh, sempat tidak. Teman waktu itu teman membawa pasien, membawa yang orang tabrakan. Oke, korban kecelakaan. Ya, kecelakaan. Ya, kecelakaannya tidak utuh lagi, udah tidak utuh. Terus ada yang terinjak, anggota tubuhnya terinjak, terus gak terkontrol sama dianya. Gak terkontrol. Di selama 5 hari, orang yang dia itu selalu memimpikan seorang datang aja, cuma ya kata temen aku itu bilangnya, dia cuma
bertatap muka aja dengan dia di mimpi itu, cuma tatap muka. Ditanya sama dia siapa, nggak jawab. Orang itu nggak jawab. Ya. Itu apa itu? Perempuan, laki-laki? Waktu itu perempuan. Cuma ya bertatap muka aja, ditanya siapa, nggak jawab selama 5 hari. Terus sudah 5 hari itu dia ingat belum nyuci sepatu. Di sepatunya bekas membawa pasien itu yang kecelakaan. Iya, kayak ada yang nempel Ya, gitu ya. ketika dilihat ya di bawah sepatunya ya ada potongan tubuh tapi sedikit, cuma nempel di sela-sela sepatu yang bawahnya. Oh my god. Oh, jadi dari situ dia Yes, ingat yes. paling ini setelah dia dicuci, dibersihkan. bersihkan. Nah, langsung nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Di mimpinya nggak ada lagi. Oh, memang seperti itu sih. Jadi beberapa cerita nightmare saya juga pernah masuk ya, ketika bertemu dengan ada kecelakaan apa, kecipratan darahnya pun kayaknya gitu bakal ke bawah. Makanya. Jadi biasanya ritualnya setelah nganter segala macam langsung dicuci bersih semuanya. ya. Harus bersih lagi, harus. Kalau Kejadiannya. pakaian sudah dipakai membawa korban MD yang meninggal dunia, ya harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan selalu ada kejadian seperti itu. Selalu ada ya. Paling serem nih kan, kalau paling wah takut nih, itu apa sih biasanya? Korban kecelakaan atau pernah mengantarkan yang Korban yang bunuh diri. bunuh diri pernah? Ya, paling takut itu ketika masuk mobil auranya berbeda. Kalau yang Kalau bunuh diri, oke, iya. sebenarnya kesamaan kecelakaan, kalau yang sama bunuh diri beda. Lebih serem yang bunuh diri ya? Bunuh diri. Kerasanya lebih. Ya lebih. Oh, pernah berarti ngantar Ya bunuh pernah diri? ya yang 2 orang. Oh, 2 orang. Yang perempuan. Nah, perempuan itu yang kita bawa. oh, pas ketika dibawa itu Ya suasananya beda. Itu pertama kali saya membawa orang yang bunuh diri di situ. di situ. Wow, tapi itu nggak ada kejadian selain nganter itu. Dikembalikan, udah di rumah sakit kan korbannya. Ketika di Mako, suasananya masih terasa. Ya seremnya kayak gitu. Terbawa sampai ke Mako. Suka dukanya apa sih Kang jadi seorang relawan atau mungkin sekarang Suka menjadi PMI? dukanya kita kalau melihat orang yang di pinggir jalan kayak pengemis yang tidak punya rumah, ketika kita evakuasi dia kan sakit di pinggir jalan. Iya. Ketika tidak ada yang nangani, kita yang sedih. Bawa orang seperti itu. Kita bawa ke rumah sakit. Tidak diterima. Ya tidak diterima. Terus ada datanya. Iya. Kan kita tidak bisa apa, kita cuma bisa membawanya aja, bisa mengevakuasinya aja, tidak bisa belum bisa tindak lanjutnya sampai penyembuhannya, tidak bisa, kita cuma bisa evakuasinya aja. Oke, sekarang saya udah pindah ke seat depan nih bareng sama Kang Iqbal lagi. Halo. Sambil nyetir ya, sambil tanya-tanya. Kang Iqbal, kalau misalnya di PMI sendiri, ini standby-nya tuh gimana Kang? Kalau saya pribadi, kita ada piket kok. Ada piket Jadi ya? piketnya kurang lebih 5 hari sekali kita piket. Jadi 5 hari piket, 5 hari. Maksudnya hari ke-5 piket, ke-6 lepas, hari ke-7-nya kita dinas biasa. Nah ini kan kondisinya misalnya mengantar jenazah itu biasanya berapa orang sih Kang? Kalau korban kecelakaan biasanya minimal kita 4 orang. Iya, 4 itu dengan driver ya. Jadi driver, 1 orang navigator, 2 orang kru di belakang. Oke. Namun pada dasarnya juga yaitu balik lagi pada laporan masyarakat. Kalau laporannya tidak jelas, misalkan contoh pernah kita penanganan di Soekarno-Hatta, laporannya 1 korban, ternyata pada saat kita datang ke sana 3 korban. Wow. Ya akhirnya juga mau tidak mau ya saya turun gitu. Pertama kali banget nih Kang Iqbal ya, yang terbesit di pikiran Kang Iqbal untuk menjadi seorang relawan saat itu apa sih Kang? Mungkin kan ada beberapa pekerjaan lain lah ya, tawaran online apa segala macam. Kenapa Kang Iqbal saat itu memilih untuk menjadi seorang ya bisa dibilang relawan atau yang bekerja di PMI sekarang Kang? Betul. Oh awalnya Saya iseng, cuman pada saat saya mengikuti pendidikan di relawan tersebut dan saya menemukan ya ini fashion saya mungkin. Iya. Karena saya nyaman gitu. Pada saat saya melakukan pertolongan, saya merasa bahagia gitu kan. Dan pada saat saya pergi ke suatu bencana, saya juga merasa bahwa ini dunia saya gitu loh. Akhirnya jadi yang awalnya iseng jadi kayak inilah ya yang terjadi ya. Siap. Apa sih lah suka dukanya Kang jadi seorang suka dukanya apa ya? Saya paling suka bingung kalau ditanya itu. Pada dasarnya juga
ya intinya sukanya itu baik lagi saya senang bisa membantu masyarakat Kota Bandung khususnya, Indonesia pada umumnya. Terus saya bisa berbagi ilmu juga pada masyarakat. Kalau terjadi suatu kecelakaan silakan segera hubungi kami PMI. Dukanya pada saat Mungkin ada hal tersedih yang pernah dialami apa segala macam. hal tersedih ya pada saat satu instansi yang kami waktu itu ya bilanglah kebakaran, anggota pemadam yang meninggal, ya kami sangat bersedih karena di situ saya yang menjadi pas bagian piket saya gitu. Oh, pas bagian itu piket. sampai sekarang saya nggak pernah bisa lupa untuk masalah pas kejadian tersebut. Saya turut berduka mendengarnya. Sama-sama. Iya. Jadi setelah saya mengikuti perjalanan dari Kang Iqbal sama Kang Fikri ya, ternyata pekerjaan mereka ini benar-benar yang harus punya nyali, harus punya mental gitu, ya Kang ya. Betul. Harus berani, harus sigap. Ini jadi salah satu pekerjaan yang penuh resiko juga, ya kan. Apalagi kalau misalnya datang ke tempat yang masih rawan bencana misalnya, ya bisa saja kan ada terjadi ini itu ya juga mendalik, dan ya mereka mempunyai resiko itu untuk menyelamatkan nyawa orang lain, mengambil resiko untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi yang hal seperti inilah yang kita harus apresiasi lah. Selain ya mungkin mereka ya banyak sekali ya ternyata pengalaman seramnya ini, horornya mulai dari yang tadi didatengin di mimpi kan ya, gara-gara salah satu bagian tubuh orang yang meninggalnya itu menempel di sepatu. Bayangin, saya nggak kebayang sih. Cukup, terima kasih Kang kesempatannya ya, bareng sama PMI pada Indonesia. Jadi kalau kamu ada apa keperluan segala macam, sigap langsung ya hubungi PMI, nanti PMI langsung bakal jemput kamu. Penuh kesempatannya Kang ya, sudah mengizinkan. Setelah saya mengobrol dengan Kang Iqbal dari PMI, saya jadi tahu, mungkin insan muda yang lagi nonton ini juga jadi tahu bahwa betapa mulianya pekerjaan ini dengan resiko-resiko yang ada. Ya mungkin resiko yang terjadi bukan hanya di sekitaran pekerjaannya, tapi juga di luar itu, seperti gangguan-gangguan dari korban-korban. Ada berpuluh-puluh korban yang telah diangkat di mobil itu. Ada juga yang meninggal di saat itu juga itu di mobil itu. Berarti sudah banyak kisah yang terjadi di situ. Nah, mereka tidak gentar, tidak takut akan hal itu. Mereka yang bekerja di Palang Merah Indonesia sangat luar biasa sih kalau saya bilang. Mereka berani untuk turun tangan langsung membantu korban dan menyelamatkan korban. Dan ini sangat respect banget sih buat PMI. Dan thank you udah memberikan kesempatan ke Nightmare Site Dokumisteri buat mengambil dokumenter dan juga misteri yang ada di Palang Merah Indonesia. Kira-kira untuk selanjutnya apa lagi yang akan ada di Dokumisteri Nightmare Site? Subscribe YouTube channel Adan Radio buat tahu, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa likes and comment, dan terakhir selalu ingat, jangan nonton Nightmare Site Dokumisteri ini sendirian. Assalamualaikum.